Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Lestari dengan NIM 64230787 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 64230364. Perkenalkan, nama saya Febrianti Emilia dengan NIM 64232300. Perkenalkan, nama saya Irma Fiana dengan NIM 64230782. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi tantangan dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, kewajiban perusahaan meliputi yang pertama pemotongan pajak dari penghasilan karyawan, yang kedua penyetoran pajak ke negara, yang ketiga pelaporan pajak melalui SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan agar menghindari dari saksi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja sih tantangan dalam pemotongan PPh 21. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menghitung PPh 21 dengan tepat. Yang ketiga, apa saja kendala dalam pelaporan SPT PPh 21. Yang keempat, ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Setelah rumusan masalah, ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menganalisis tantangan pemotongan dan pelaporan PPh 21. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah perhitungan PPh 21. Yang ketiga, memberikan panduan pengisian dan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya ada tantangan dalam pemotongan PPh 21. Yang pertama ada kompleksitas dalam perhitungan pajak. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah kompleksitas dalam perhitungan PPh 21. Penghasilan yang diterima karyawan tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga dapat terdiri dari berbagai tunjangan, insentif, bonus, dan jenis penghasilan lainnya. Setiap komponen penghasilan ini memerlukan perlakuan pajak yang berbeda, tergantung pada sifat dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh penghasilan karyawan dihitung dengan benar agar pemotongan PPh 21 dapat dilakukan dengan tepat. Yang kedua, ada peraturan perpajakan yang cepat. Peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, baik dari segi tarif maupun ketentuan-ketentuan baru yang berlaku, menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Misalnya, perubahan mengenai batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, tarif pajak, serta aturan terkait potongan-potongan yang sah seperti BPJS atau pensiun. Hal ini memerlukan perusahaan untuk selalu memonitor perkembangan regulasi perpajakan dan melakukan penyesuaian dalam sistem penggajian mereka. Yang ketiga ada keterbatasan sistem teknologi informasi. Banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem penggajian manual atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan peraturan perpajakan terkini. Ketidakmampuan sistem ini mengenai perhitungan pajak yang rumit serta kebutuhan untuk memperbarui data pajak secara real time dapat menyebabkan kesalahan dalam pemotongan atau perhitungan pajak. Dan yang keempat, ada kekurangan pemahaman dan keahlian dalam perpajakan. Nah, terkadang perusahaan menghadapi masalah karena kurangnya pemahaman yang cukup mengenai aturan perpajakan pada level praktisi, HRD, atau akuntansi perusahaan. Hal ini seringkali mengakibatkan kesalahan dalam menghitung atau mengelola pemotongan PPh 21. Karena ketidaktahuan mengenai penghasilan yang dikenakan pajak maupun cara menghitungnya dengan benar. Nah, berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam pelaporan PPh 21. Antara lain, yang pertama yaitu ada kesalahan dalam pengisian SPT. Salah satu kendala utama dalam pelaporan PPh 21 adalah kesalahan dalam pengisian SPT. Nah, kesalahan ini bisa berupa data yang salah atau tidak lengkap, seperti jumlah penghasilan, potongan yang tidak sesuai, atau penggunaan tarif yang tidak tepat, sehingga menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan dan beresiko pada denda atau sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada keterlambatan dalam pelaporan.
banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelaporan SPT PPh 21 tepat waktu, terutama jika perusahaan yang memiliki banyak karyawan dengan penghasilan yang beragam. Keterlambatan dalam pelaporan SPT dapat mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administratif berupa denda. Yang ketiga ada proses administrasi yang rumit. Beberapa perusahaan, terutama yang belum memiliki sistem informasi yang memadai, mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pajak yang lengkap dan benar. Proses administrasi yang rumit, terutama jika data penghasilan dan potongan karyawan tidak tercatat dengan baik, dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam pengisian SPT. Yang keempat ada keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam perpajakan. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan SPT PPh 21 di perusahaan seringkali tidak memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengarah pada kesalahan dalam pengisian SPT atau bahkan pengabaian terhadap potongan atau penghasilan yang harus dilaporkan. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi tantangan dalam pemotongan dan pelaporan PPh 21. Yang pertama yaitu peningkatan sistem teknologi informasi. Sistem penggajian terintegrasi dengan regulasi pajak. Sistem ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu, serta minimalisir kesalahan manusia dalam proses penghitungan dan pelaporan. Yang kedua ada pelatihan staf, pemahaman peraturan perpajakan terbaru. Pengetahuan yang baik akan mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak dan pengisian SPT. Yang ketiga ada pemantauan regulasi dengan mengikuti seminar atau workshop perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada prosedur pengawasan internal. Pemeriksaan laporan pajak secara berkala. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara memeriksa ulang laporan pajak dan memastikan data yang dimasukkan dalam SPT adalah akurat. Oke, selanjutnya di sini ada tabel untuk contoh penghitungan PPh 21 yang kita ambil dari makalah. Di tabel ini terdapat nama karyawan, gaji pokok, tunjangan jabatan, bonus, penghasilan bruto, pemotongan BPJS Kesehatan, pemotongan pensiun, dan PKP atau penghasilan kena pajak. Untuk cara penghitungan PPh-nya yakni pertama data karyawan. Data karyawan ini ada gaji pokok. Contoh kita ambil Anissa, gaji pokoknya ini 8 juta, lalu tunjangannya 2 juta, dan bonusnya 3 juta. Selanjutnya ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini 13 juta yang dapat kita ambil dari tabel, lalu ada potongan sah atau pengurangan yakni BPJS 200.000, untuk pensiunnya 150.000. Selanjutnya ada PKP dikurang PPKP. PKP-nya ini 12.650, lalu dikurang 4.500, hasilnya 8.150. Selanjutnya setelah kita hitung semua, kita menghitung PPh 21. Untuk 5% pertama yakni 5 juta. 5 juta dikali 5% yakni 250, lalu sisanya ada 15% yakni 3.150 dikali 15% 472.500. Total semua dari PPh yakni ada 722.500. Selanjutnya setelah penghitungan PPh 21 ada pengisian SPT, surat pemberitahuan tahunan. Yang pertama kita siapkan data untuk pengisian SPT seperti nama, NPWP, gaji bruto, potongan sah, PKP, dan juga PPh 21. Yang kedua gunakan e-filing Direktorat Jenderal Pajak, masukkan identitas perusahaan, input data karyawan, pastikan totalnya sesuai. Yang ketiga ada rekonsiliasi dan submit. Pertama koreksi kekurangan atau kelebihan, dan yang kedua terima nomor bukti penerimaan elektronik atau BEP. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan pemotongan dalam bulan-bulan sebelumnya, perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan cara mengisi bagian rekonsiliasi. Di sini perusahaan mengoreksi jika ada selisih antara PPh 21 yang telah dipotong dengan yang seharusnya dipotong. Lalu penyampaian SPT ini, setelah seluruh data dimasukkan, perusahaan akan menerima informasi berupa nomor bukti penerimaan elektronik atau BEP yang menunjukkan bahwa SPT tahunan PPh 21 telah berhasil disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Setelah pengisian SPT PPh 21 selesai, perusahaan harus memastikan bahwa semua bukti potongan pajak seperti slip gaji dan bukti potongan tersedia untuk keperluan audit atau pemeriksaan oleh pajak yang berwenang. Perusahaan harus menyimpan dokumen ini selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Kesimpulannya, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh 21 adalah bagian yang penting dalam kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan di Indonesia. Namun, proses ini seringkali menemui berbagai tantangan yang dapat dipengaruhi kelancaran dan akurasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dan pemotongan PPh 21 antara lain adalah kesulitan dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP karyawan yang dapat bervariasi tergantung pada jenis tunjangan, bonus, dan penghasilan tidak tetap lainnya. Kesalahan dalam penghitungan atau pemahaman mengenai penghasilan yang dikenakan pajak dapat menyebabkan ketidaktepatan jumlah pajak yang harus dipotong, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah perpajakan bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan, pengelolaan data karyawan yang baik, dan penggunaan teknologi yang mendukung proses administrasi perpajakan menjadi kunci untuk meminimalisir tantangan tersebut. Selain itu, kendala dalam pengelolaan data dan sistem administrasi yang tidak memadai turut berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan, terutama dalam menangani penghitungan dan pelaporan PPh 21. Selanjutnya, solusi kita bagi menjadi 3, yakni sistem teknologi yang terintegrasi, pelatihan staf, dan juga audit internal. Patuhan pajak mendukung keberlangsungan bisnis dan reputasi. Perusahaan bisnis harus selalu memperbaiki pengetahuan pajak, menggunakan teknologi modern, maupun menjalin kerjasama dengan konsultan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video